teman-teman, kembali lagi ke channel saya, Bon. Nah, di sini saya akan menyampaikan studi case digital marketing. Pertama, perkenalkan, nama saya Bani Manik dengan NIM C1S12304. Mata kuliah digital marketing dengan dosen mengajar Bapak Bambang Purnomo SEMM. Nah, mana studi case-nya ini ada 4. Yang pertama itu strategi digital marketing produk kopi lokal, yang kedua analisis strategi digital marketing UMKM fashion, yang ketiga evaluasi kampanye influencer marketing, yang keempat strategi konten untuk startup teknologi edukasi. Nah, studi case yang pertama itu strategi digital marketing produk kopi lokal. Di sini saya seorang pengusaha muda di Jambi ingin memasarkan produk kopi melalui media sosial, tetapi saya hanya memiliki anggaran terbatas dan belum memiliki website, namun saya aktif di Instagram dan WhatsApp. Nah, tantangannya itu bagaimana memaksimalkan strategi digital marketing dengan sumber daya terbatas dan untuk meningkatkan brand awareness dan penjualan. Nah, di sini saya akan melakukan cara yang pertama, tujuan pemasaran. Di sini saya akan meningkatkan brand awareness produk lokal Jambi dan membangun komunitas konten sosial. Yang kedua, target pasar. Itu demografi itu pria dan wanita usia 80-45 tahun dan berlokasi di Jambi. Minat itu para pecinta kopi, produk lokal, dan para audiens yang aktif di medsos. 3, perilaku itu interaksi konten makanan dan minuman, yaitu ada kanal digital seperti Instagram meningkatkan brand awareness, visual menarik, dan interaksi audiens. Ada juga WhatsApp Business untuk komunikasi langsung, layanan pelanggan, dan pesanan. 4, ada konten, yaitu bikin foto atau video produk kualitas tinggi, konten edukasi, interaktif, UGC, dengan skin, proses produksi, reels, dan video pendek. Ini itu cara mengukurnya, cara mengukur keberhasilan kampanye. Spread impressions, follow IG, video, dan masih banyak lagi. Nah, kita masuk ke studi kasus kedua, mengenai analisis strategi digital marketing dan nah, di sini ada sebuah UMKM di desa lokal yang paling penjualan meskipun aktif di media sosial. Nah, di sini diperlukannya analisis mendalam untuk identifikasi penyebab dan merumuskan solusi strategis. Ini ada beberapa kemungkinan penurunan penjualan. Pertama, kurangnya identitas brand, dan media sosial itu kurang menarik, tidak relevan dengan audiens, kurangnya interaksi dan responsivitas terhadap audiens, tidak memanfaatkan fitur media sosial secara optimal, persaingan ketat tanpa strategi diferensiasi yang jelas, tidak ada kinerja dan terus kampanye, ketergantungan hanya pada media sosial tanpa disertifikasi kanal. Ini ada 6 solusi untuk meningkatkan penjualan. Pertama itu membangun identitas brand yang kuat, itu dengan definisi ulang nilai, visi, dan misi brand. Yang kedua, optimasi konten media sosial dengan membuat konten visual kualitas tinggi. Juga mengembangkan konten reels, stories, dan TikTok. Ketiga itu tingkatkan interaksi audiens dengan respon cepat terhadap komentar dan DM. Yang keempat, diversifikasi kanal penjualan, itu ada di marketplace, Google, Shopee, Tokopedia, dan TikTok. 5, memanfaatkan iklan berbayar. Ini untuk fokus pada penargetan audiens spesifik di Instagram atau Facebook. Yang 6, analisis dan evaluasi rutin, itu untuk menggunakan fitur analitik untuk memantau engagement rate, press, dan proses serta konversi. Nah, kita
kita masuk ke studi gas yang ketiga, yang mana itu evaluasi kampanye influencer marketing, di mana sebuah brand skincare itu menggunakan influencer lokal untuk mempromosikan produknya, namun hasil penjualannya tidak sesuai ekspektasi. Ada 4 penyebab kegagalan kampanye tersebut. Pertama itu pembelian influencernya kurang tepat, konten kampanyenya juga tidak efektif, tujuan kampanyenya tidak jelas, serta pemaparan kinerja tidak komprehensif. Ini adalah indikator keberhasilan dan cara optimasi. Untuk indikator performance indicator atau KPI. Ada pertama kategori brands awards, dengan metric reach, impression, audience, growth, mention, engagement, like, comment, share, engagement, conversions, CTR atau quick talk rate, sales, leads. ROI-nya pendapatan PS total biaya kampanye. Dan cara mengoptimalkan kampanye itu yang pertama itu dengan seleksi influencer dan adjustment tertinggi dan para audiens relevan. Berikan briefing jelas namun fleksibel untuk konten otentik. Fokus pada konten edukatif dan ambiguous, bukan hanya promosi. Gunakan kode diskon atau link afiliasi untuk bridging. Bangun hubungan jangka panjang dengan influencer terpilih, analisis semua KPI dan literasi strategi untuk kampanye berikutnya. Nah, kita masuk ke studi gas keempat, strategi konten startup teknologi edukasi. Ini untuk meningkatkan awareness dan engagement di Instagram dan TikTok. Nah, ada 2 platform. Pertama Instagram, di mana itu platform visual yang kuat untuk membangun brand image dan komunitas. Nah, algoritma itu mempertimbangkan berbagai jenis foto, video, dan cerita. Yang kedua, ada TikTok, di mana platform video pendek sangat dinamis dengan algoritma yang cepat menyebarkan konten viral yang berfungsi sebagai mesin pencari bagi engage. Sini ada Instagram dengan jenis konten edukasi visual, video pendek, pada stories, live session, dan TVC. Dengan frekuensinya itu 3-5 kali seminggu, 3-5 kali per hari. Posting stories, reelsnya 2-3 kali seminggu, live-nya 1-5 kali sebulan. Ada juga pendekatan storytelling di Instagram. Yang pertama, visual naratif, gunakan serangkaian gambar dan video untuk menceritakan kisah bagaimana produk membantu mencapai tujuan, edukasi fokus pada emosi dan hasil. Yang kedua, konten diskusi, di mana itu tampilkan kisah nyata penggunaan dengan caption personal dan relatable. Nah, kita masuk ke platform TikTok dengan jenis konten edukasinya engagement, brand participation dengan sebuah edukasi, tes berlebihan jalan skills dan budaya perusahaan, tutorial dan demo produk singkat, Q&A cepat dan storytelling personal. Si postingannya itu sampai 3 video per hari. Bagaimana itu memaksimalkan peluang viral dan konsistensi di FYP. Nah, pendekatan storytelling itu cukup cepat, yang dimulai dengan pertanyaan menarik atau fakta menentukan dalam 3 detik pertama. Problem solution, identifikasi masalah umum dan edukasi dan tawarkan solusi cepat melalui fitur startup. CTA jelas, coba fitur sekarang atau follow untuk tips belajar lainnya. Nah, dari semuanya ada 4 kesimpulannya. Yang pertama itu strategi sederhana dengan Instagram dan WhatsApp efektif. 2, identitas brand kuat dan konten berkualitas kunci sukses fashion. Ketiga, pemilihan influencer tepat dan KPI komprehensif penting untuk ROI. Keempat, konten otentik dan storytelling efektif di Instagram. Serta marketing yang tepat sasaran dan terus menerus kunci khusus dan bisnis di era digital. Setiap jenis bisnis
strategi yang disesuaikan dengan karakteristik target audience dan sumber daya editorial. Terima kasih. Oke, cuma sekian yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa lagi.